Oke, ini adalah pelajaran ke-11 bagian yang kedua ya, yaitu dengan tema trader dunia. Bapak Ibu, ada banyak kisah tentang trader forex yang berhasil ya di bidang tradingnya ini. Namun juga enggak kalah banyaknya mereka yang gagal ya. Jadi bagi Anda saat ini, yang terpenting adalah coba kita renungkan kondisi setelah melakukan trading forex Anda ini seperti apa. Ketika Bapak Ibu melakukan trading, apakah mendapatkan hasil yang cukup positif atau justru malah rugi terus. Nah, yuk sekarang kita ini mau belajar dari para trader dunia ini. Bagaimana sikap mereka ketika mereka baru memulai untuk membangun kekayaan dengan trading forexnya. Baik mereka yang kita lihat itu adalah sukses maupun mereka gagal. Karena ada juga Bapak Ibu trader dunia yang seolah-olah dia sukses tetapi di akhir hidupnya dia itu gagal. Kita ambil contoh saja kisah hidup Jesse Livermore. Ya, saya sudah mempostingnya ya, saya membuat biografi tentang dia lengkap Bapak Ibu. Mulai dari dia masa kecil ya, sangat muda sampai dia sukses ya, kemudian sampai di akhir masa hidupnya dia mengalami hal yang sangat tragis sekali, yaitu kematian karena dia bunuh diri Bapak Ibu ya. Jadi memang dia itu berhasil, namun pada akhirnya itu tidak menyenangkan. Nah, yang kita lihat itu bukan saat memulai, tetapi gimana kita mengakhiri. Jika seperti kisah hidup Jesse Livermore, ya jelas bisa dikatakan dia itu adalah orang yang gagal. Kita bisa belajar banyak dari kisah hidup mereka. Oleh karena itu, tugas Anda adalah mulai melihat lagi video yang saya buat mengenai kisah hidup Jesse Livermore ini. Dan Anda bisa pelajarinya ya. Kemudian Anda bisa mengulasnya. Kenapa dia sukses? Kenapa dia sampai gagal? Itu apa saja penyebabnya? Secara skillnya maupun secara psikologi tradingnya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa ambil contoh lagi orang-orang yang sukses di trading forex, trader-trader dunia. Misalkan jika kita lihat kehidupan dari George Soros, biografinya. George Soros ini kan menjadi sorotan dunia internasional Bapak Ibu ya. Karena pada tahun 1992 dia memodali dengan 10 miliar US ya di forex. Dia mengambil posisi sell saat itu, yaitu pada pound sterling Inggris ya, GBP ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata prediksinya Soros ini ternyata benar ya. Hanya dalam satu hari saja dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu 1 miliar dolar. Jadi saat itu Bapak Ibu dia luar biasa sekali, dia menjadi sangat terkenal ya. Jadi George Soros ini memang berkecimpung di dunianya, yaitu di forex ya. Dia juga memiliki suatu perusahaan yang namanya Quantum Fund. Ya, dia juga menghasilkan return rata-rata per tahunnya itu lebih dari 30% Bapak Ibu. Nah, ini sudah cukup besar sekali ya. Anda harus melihat gitu. Orang-orang yang top trader dunia yang sukses itu profitnya itu berapa? 30% setahun aja sudah dianggap besar. Dan jika dia bisa mencetak profit yang lebih, hal ini yang disebut dengan jackpot. Itu dalam istilah saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari kehidupan dari George Soros. Saya akan berikan biografinya pada Anda, kemudian Anda bisa mengulasnya dari kisah hidup George Soros ini.
Masih banyak trader-trader yang lain Bapak Ibu, di mana mereka ini bisa menjadi contoh yang hidup bagi kita. Intinya yang ingin saya sampaikan kepada Anda, baik trader dunia yang sukses maupun yang gagal, mereka ini adalah trader dunia Bapak Ibu, bukan trader ecek-ecek. Jangan sampai kita ini terperangkap oleh pikiran kita, ya. Sebagai seorang trader kemudian kita mempunyai pikiran seolah-olah kita ini menjadi jagoan, kemudian kita ini menjadi arogan dalam bertrading. Saya perlu menyampaikan lagi, jangan pikir Anda itu bisa lolos. Orang trader dunia aja banyak yang gagal. Jesse Livermore, dia frustasi akhirnya bunuh diri, dan yang lainnya juga pernah mengalami kerugian-kerugian yang besar, bahkan sangat besar. Tentunya Anda sudah tahu banyak para trader besar di pasar finansial. Mereka trading dengan persiapan yang sangat matang untuk bisa berkompetisi dengan pemain besar lainnya. Mereka melakukan banyak cara untuk menjadi terbaik di pasar finansial. Tujuannya adalah sangat jelas, menjadi yang terbaik artinya mendapatkan hasil yang terbaik pula dalam hal mendapatkan uang itu. Bapak Ibu, ketika Anda melihat naik turun pergerakan harga yang sebenarnya, itulah merupakan satu pertarungan antara trader yang duitnya itu gede banget, ya, melawan trader yang juga duitnya gede banget, ya. Jadi antara bullish dan bearish itu di pasar forex itu mereka bertarung Bapak Ibu, ya. Jadi merupakan satu kumpulan trader yang satu berpikiran harga ini akan naik, maka mereka beli, kemudian ada trader-trader yang lain yang berpikiran harga ini akan turun, maka dia jual. Jadi itu merupakan satu pertarungan. Nah, keputusan membeli dan menjual dalam trading itu akan terjadi berdasarkan apa yang kita pikirkan akan terjadi. Semua kan seperti itu. Dia berpikir, ini bentar lagi akan turun. Itu pemikiran dia, maka dia akan ambil sell. Demikian juga sebaliknya. Itulah sebabnya trading ini disebut dengan mind game. Jadi permainan dalam pikiran seorang trader, ya. Jadi Bapak Ibu, Anda harus tahu satu prinsip yang sangat sederhana sekali ketika kita ingin profit di dalam trading forex, yaitu hanya satu rumusnya. Beli di harga yang murah, beli di harga yang rendah, kemudian kita jual di harga yang mahal, atau kita jual di harga yang lebih tinggi. Cuman itu saja. Tetapi hanya itu saja bisa membuat seorang trader ini menjadi bangkrut Bapak Ibu, ya. Karena trading itu menjadi sangat kompleks sekali. Jadi pertanyaannya, kenapa menghasilkan uang secara konsisten dari trading itu sangat sulit? Hal ini disebabkan karena ketika Anda berpikiran kalau ini harga sudah murah, itu kan pikiran Anda. Tetapi ada banyak orang yang memiliki pemikiran harga ini belum murah. Jadi murah bagi Anda belum tentu murah bagi trader yang lain. Dan mahal bagi Anda belum tentu mahal bagi trader yang lain. Intinya adalah apa yang Anda pikirkan itu tidak sama seperti trader lain yang pikirkan. Karena itulah setiap trader melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dan mereka membuat keputusan-keputusan trading yang berbeda, baik secara teknikal, fundamental, secara teknik trading maupun secara psikologinya, tindakan-tindakannya, sikapnya. Dan itulah yang membuat trading ini terlihat semakin sulit. Mengapa? Karena kita ini adalah seorang manusia. Kita memiliki pikiran masing-masing, kita memiliki emosi sendiri-sendiri. Dan selalulah ketika kita trading, kebanyakan melibatkan yang namanya emosi. Oleh karena itu, perangkap pikiran itu benar-benar ada Bapak Ibu. Oleh karena begitu banyaknya pikiran yang berbeda-beda dan berkumpul menjadi satu pikiran yang berbeda-beda itu untuk menentukan, ya, kemana bakalan harga ini akan bergerak, maka hal ini membuat
trading forex menjadi satu tempat yang penuh ketidakpastian, Bapak Ibu. Maka Anda harus memahami bahwa trading itu merupakan game of probability. Jadi satu permainan dalam probabilitas. Saya tidak mengatakan trading forex adalah money game. Bukan, ini berbeda dengan yang namanya money game. Jadi trading forex itu adalah real business. Yang saya katakan adalah game of probability. Ya, permainan peluang, Bapak Ibu, ya. Hanya permainan peluang di mana tidak mungkin seorang trader siapapun Anda, bahkan trader dunia sekalipun, untuk mereka bisa selalu mendapatkan profit. Jadi definisi profit konsisten dan tidak konsisten itu bukan karena kalau profit konsisten tuh nggak pernah rugi sama sekali profit, terus kalau rugi satu kali itu jelek, berarti nggak konsisten. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan profit konsisten adalah akumulasi dari profit dan rugi. Kalau hasilnya profit, ya misalkan dalam satu hari dia hasil profit, berarti dia hari itu profit konsisten, besok profit lagi konsisten, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan hitungan mungkin sebulan, mungkin hitungannya jangka panjang lagi 1 tahun. Dalam 1 tahun ketika dihitung probabilitasnya, ternyata dia banyakan profitnya, ya itu yang disebut dengan profit. Dan tahun-tahun berikutnya dia juga seperti itu mengalami profit. Itulah yang disebut dengan profit konsisten. Hal ini disebabkan apa yang Anda pikirkan itu bisa salah. Anda bukan Tuhan, Anda bukan dewa. Jadi Anda bisa melakukan kesalahan. Walaupun Anda juga bisa melakukan yang namanya kebenaran. Jadi pikiran Anda itu bisa salah, bisa juga benar. Prediksi Anda bisa salah, prediksi Anda bisa benar. Jika prediksi Anda salah, tidak masalah. Jika prediksi Anda benar, itu biasa saja, bukan sesuatu yang hebat Bapak Ibu. Biasa saja. Oleh karena itu saya selalu katakan, loss adalah teman kita, profit adalah sahabat kita. Artinya ketika kita trading pasti ketemu yang namanya loss. Keputusan trading yang Anda buat itu bisa menghasilkan uang, bisa juga membuat Anda kehilangan uang, yang disebut kerugian-kerugian. Anda rugi, itu adalah bagian dari permainan peluang. Anda untung, itu juga bagian dari permainan peluang Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan memelihara satu pikiran yang keliru. Jika selama ini uang Anda selalu habis, atau Anda selalu bangkrut, atau belum bisa memperoleh profit konsisten dari trading Anda, berarti ada sesuatu yang salah. Karena game of probability-nya jelek. Jadi banyakan yang loss daripada yang profit. What's wrong? Apa salahnya Bapak Ibu? Salahnya adalah satu, karena setiap kali Anda berpikir kemudian Anda terjemahkan dengan cara take action dengan tindakan-tindakan Anda, dan itu yang Anda lakukan itu banyak salahnya. Jadi Anda selalu melakukan tindakan yang salah, dan tindakan yang salah itu berasal dari pikiran Anda yang keliru. Demikian sebaliknya. Kalau Anda untung, berarti tindakan Anda, pikiran Anda, keputusan Anda itu banyak yang benar. Mari kita lihat kekeliruan berpikir itu apa saja. Satu, Anda pikir trading itu mudah dan tidak perlu kerja keras, klik-klik mouse doang dapat duit. Nggak kayak gitu. Ada prosesnya. Kalau Anda memang sudah pinter, sudah dapat ilmunya, psikologi bagus, barulah Anda bisa klik-klik mouse dan dapat duit. Tetapi sebelum proses ini Anda lalui, yaitu belajar, nggak mudah. Ya, yang kedua, Anda pikir semakin banyak menggunakan indikator trading, semakin akurat prediksi Anda. Nggak seperti itu juga sih. Ya, di trading mancing Anda cuma pakai satu indikator. Ya, tetapi sudah bagus hasilnya, bahkan bisa profit 100%. Saya bisa profit 100%, dan beberapa member yang mereka sudah tahu logika tradingnya, mereka juga mencetak profit 100%, banyak ya.
Ketiga, Anda mencoba semua indikator trading karena Anda pikir ada indikator yang selalu memberikan Anda profit. Jadi nggak terima dengan cuman satu indikator aja. Dia pikir kalau indikatornya itu banyak ya, jadi dia tuh ganti-ganti terus, cari indikator terus. Jadi nggak bisa tenang gitu ya. Nggak bisa take action untuk trading yang serius karena dia kerjanya cuman cari-cari indikator aja. Yang keempat, Anda pikir semakin rumit strategi trading, maka semakin banyak keuntungan yang Anda peroleh. Ya, Anda lihat sendiri trading mancing. Begitu mudah, nggak rumit. Kita cuma lihat warna, kemudian kita lihat posisi atas dan bawah, kemudian kita bisa transaksi, lihat range-nya, cuman itu aja gitu. Jadi untuk mendapatkan profit nggak harus yang ribet, yang rumit, yang kelihatannya kayak aduh canggih banget. Aku seorang trader, kemudian melihat garis, tarik sana, tarik sini, kemudian lihat pola-pola, bentuknya seperti ini, seperti itulah, canggih banget. Nggak harus seperti itu Bapak Ibu. Anda pikir semakin banyak informasi yang Anda dapat, semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Ya, nggak perlu Bapak Ibu. Ya, malah bingung kalau informasinya semakin banyak. Kemudian selanjutnya yang keenam, Anda pikir semakin banyak Anda menonton berita, semakin berkualitas keputusan trading yang Anda buat. Ya, kita liatin fundamental itu malah capek Bapak Ibu. Ya. Yang ketujuh, Anda duduk di depan layar komputer atau laptop hanya untuk memonitor naik turun pergerakan harga hingga berjam-jam setiap hari karena Anda pikir memonitor pergerakan harga setiap saat membuat skill trading Anda itu akan bertambah. Enggak juga Bapak Ibu ya, justru akan membuat kita lelah ya, stres kalau kita harus di depan laptop terus menerus. Ini kebanyakan pemikiran yang salah juga ya, dikiranya kalau memang trader yang hebat itu catnya banyak banget, kemudian ruangannya dikelilingi dengan cat-cat, dia harus duduk di situ seharian semalaman, kemudian dia harus prediksi ini dan itu. Nah, itu adalah trader yang hebat. Nggak harus seperti itu. Justru konsep trading saya itu gimana cara sesimpel mungkin supaya kita ini nggak terlalu harus terikat dengan ruang dan waktu. Karena saya ini orangnya suka yang free, ya, bebas, merdeka. Saya suka jalan-jalan, saya suka shopping, saya suka kuliner. Gimana saya bisa melakukan itu semua kalau saya harus terus-menerus berada di depan laptop? Yang kedelapan, Anda pikir semakin banyak resiko yang Anda pertaruhkan, semakin cepat Anda menjadi kaya. Kalau tekniknya bagus Bapak Ibu, lambat atau cepat Anda akan menjadi kaya. Jika dibarengi dengan money management yang benar, pengelolaan profit yang benar. Nah, itulah yang akan membuat Anda kaya. Bukan dengan semakin Anda berani untuk meresikokan uang Anda, kemudian Anda bisa cepat kaya. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang 9, Anda membeli banyak sekali ya, melakukan transaksi artinya di forex ya, karena Anda pikir Anda telah melakukan pemecahan resiko ya. Jadi mungkin Anda trading ini, trading itu tanpa Anda melihat berapa modal Anda sebenarnya. Saya punya tradingan transaksinya banyak banget mata uangnya. Anda harus melihat kecukupan modal juga Bapak Ibu. Karena untuk mendapatkan profit harus disertai dengan money management yang benar. Kalau uang Anda nggak cukup ya pasti habis Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10, Anda mengikuti seminar trading demi seminar trading karena Anda pikir Anda bisa kaya dari trading jika mendapatkan ilmu rahasia yang mereka bagikan. Ya, ini pesannya adalah hati-hati. Kalau ikut seminar trading, ikut guru ini, guru itu, harus dilihat background mereka. Menambah ilmu itu nggak masalah, ya. Investasi ilmu itu sangat bagus. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai Anda itu tidak trading karena Anda merasa tetap belum bisa. Anda merasa masih dalam tanda kutip aku ini masih bodoh, kurang terus ilmunya. Anda pengen dapat satu ilmu yang rahasia, ilmu yang canggih, super power pasti ada, kemudian Anda cari terus menerus, Anda keliling ke sana ke sini. Itu banyak terjadi dan itu juga sempat terjadi pada diri saya pada awal-awal saya memulai trading.
Kemudian yang ke-11, Anda membeli robot trading karena Anda pikir Anda bisa tinggal duduk manis dan melihat uang mengalir dengan deras ke rekening trading Anda. Ya, jadi ini mengenai robot. Jangan pernah salah persepsi dengan robot trading. Tidak semua yang namanya robot trading itu bisa menghasilkan profit yang bagus. Artinya bagus itu adalah uang Anda ini nggak hilang, tapi Anda tetap bisa dapat profit. Ya. Artinya selama ini yang banyak di pasaran itu adalah iming-iming profit yang besar. Kemudian Anda pikir Anda bisa duduk manis, Anda kaya raya di sana. Ternyata robot ini bikin uang Anda loss. Jadi akhirnya Anda mengalami kerugian, terus Anda kaget loh, katanya robot. Kok ternyata saya bisa rugi? Kan robot itu sesuatu teknologi yang sangat canggih. Kenapa bisa sebodoh ini ya robotnya? Nah, robot itu dibikin oleh manusia, tergantung teknik tradingnya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ketika Anda beli robot. Anda harus tahu teknik trading apa. Apakah robot ini aman? Ya, ada lagi yang katanya robot ternyata money game. Jadi orang cuman taruh uang, kemudian ditradingkan katanya dengan robot. Orangnya nggak bisa lihat robotnya, hanya bisa lihat HP-nya, brokernya ditentuin dan lain sebagainya. Terus suatu saat hilang Bapak Ibu, scam, orangnya lari. Kita udah terlanjur masukin uang sebanyak-banyaknya di situ. Profit, ya profit, tapi percuma kan, modal kita dibawa lari oleh orang. Nah, ini bahaya sekali ya. Kemudian yang ke-12, Anda terjun ke dunia forex karena Anda pikir Anda adalah orang yang spesial dan merasa mampu bisa menjadi trader kaya dalam waktu yang sangat singkat. Di forex ini nggak ada yang boleh sombong. Karena kalau kita mau sombong-sombongan, pasar itu lebih sombong, ya. Nggak ada orang yang kebal dengan yang namanya kerugian dalam trading forex, ya. Dan untuk menjadi kaya itu ada caranya, nggak cuma sekedar terus kita trading terus otomatis jadi kaya. Kita masukin uang sebanyak-banyaknya terus otomatis kita menjadi kaya. Nggak seperti itu. Ada caranya, ada prosesnya, oke? Kita lihat lagi contoh-contohnya. Orang-orang trader dunia, bagaimana dia bisa kaya, seperti apa yang dia lakukan. Nah, itu Anda harus belajar dengan mereka ya, dari biografi mereka. Kemudian yang ke-13, Anda pikir prediksi guru trading Anda selalu akurat sehingga Anda menelan mentah-mentah rekomendasi yang diberikan. Saya sering ketika saya mengajarkan trading, kemudian orang minta sinyal, padahal dia udah belajar, udah bayar. Harusnya dia bisa melakukan analisa sendiri. Apalagi trading mancing ini sangat mudah. Melakukan analisanya itu hanya dengan indikator saja Bapak Ibu. Ya. Saya selalu mengatakan asah diri Anda untuk lebih tajam dalam menganalisa. Jangan selalu seperti bayi yang kepingin disuapin makanan-makanan yang lunak, kepingin dikasih makanan-makanan yang manis kayak anak-anak, dikasih susu terus yang enak-enak Bapak Ibu. Tapi Anda ini adalah pejuang-pejuang di forex. Anda harus terjun sendiri, berperang di sana ya. Jadi nggak perlu harus menelan mentah-mentah rekomendasi dari guru-guru Anda. Nggak perlu harus Anda minta-minta sinyal, tapi Anda sendiri yang harus bisa menganalisa. Oleh karena itu perlulah Anda melakukan prosesnya, belajar, dan belajar. Selanjutnya yang ke-14, Anda pikir mengikuti layanan rekomendasi forex adalah solusi dari kemalasan Anda untuk bisa profit konsisten, ya. Jadi misalkan Anda udah belajar trading, kemudian Anda ini nggak pede, nggak melatih diri, otomatis nggak pede. Karena apa? Mungkin 1-2 kali Anda mengalami kerugian dan Anda merasa kerugian ini adalah satu hal yang sangat tidak bagus banget gitu loh. Jadi Anda merasa, saya ini bodoh kok 1-2 kali, 3 kali ngalami kerugian, padahal itu biasa. Biasa saja sih. Semua orang juga ngalamin yang seperti itu. Akhirnya Anda merasa Anda butuh untuk mendapatkan sinyal. Ya, Anda cari-cari satu pelayanan rekomendasi sinyal Bapak Ibu. Ada banyak orang yang menjual sinyal trading. Ya, terus karena Anda ini malas belajar, ya malas menjalani prosesnya, akhirnya Anda ya beli sinyal lah. Nah, Anda pikir itu bisa profit konsisten?
Belum tentu. Jadi sebaiknya Anda belajar dan melakukannya sendiri ya. Kemudian yang ke-15, Anda pikir ada rahasia dalam trading. Wow, itu pikiran saya dulu. Saya selalu mencari-cari, mungkin ada rahasianya. Trading, saya baik-baikin si A, si B, si C. Sebenarnya enggak seperti itu Bapak Ibu. Trading ya seperti pada umumnya gitu loh. Teknik trading ketika Anda memilikinya, Anda lakukan sesuai dengan rule yang baik, Anda trading dengan probabilitas yang bagus, Anda latihan terus, dan ketika Anda sudah expert, Anda mahir, Anda bisa mendapatkan profit, baik kecil, sedang maupun besar. Anda terima, kemudian Anda kelola profit itu. Ya, jangan dihabisin terus, dikelola, akumulasikan, dan akhirnya Anda bisa mendapatkan modal lebih lagi, kemudian diakumulasikan lagi, dan akhirnya Anda bisa menjadi sukses di trading forex. Karena sebenarnya nggak ada satu rahasia khusus dalam trading itu. Ya, yang cenderung lebih harus kita perhatikan adalah faktor psikologinya. Karena 90% kesuksesan seorang trader itu dipengaruhi oleh psikologi tradingnya, bukan sekedar ilmu tradingnya. Nah, ini saya udah kumpulin sekian banyak apa aja yang membuat kita ini bisa gagal ya di forex. Nah, coba yang lain-lainnya bisa Anda tambahkan sendiri ya. Coba Anda pikirkan sendiri, apa sih yang bikin gagal forex itu kira-kira menurut pendapat Anda. Kita coba untuk berinteraktif ya. Lalu pertanyaannya gimana dong ya? Gimana cara memperbaikinya? Kita akan mulai belajar untuk memiliki mindset trader sukses seperti para trader-trader dunia. Semua trader yang sukses itu memiliki probabilistic mindset Bapak Ibu ya. Memiliki probabilistic mindset. Ini adalah satu pikiran di mana seorang trader itu harus mereka tahu bahwa tidak ada yang pasti di dalam trading dan apapun bisa terjadi ketika kita trading, khususnya hal-hal yang buruk. Nah, dengan memahami konsep itu, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya strategi trading, money dan resiko manajemen, kemudian psikologi trading. Jadi ada 3 strateginya, kemudian money, resiko manajemen, juga psikologi trading. Banyak orang yang menyebutnya adalah 3M ya, money, kemudian metode, kemudian mindset. Nah, ini ada hubungannya semua ya. Ketika Anda tahu bahwa trading ini tidak ada yang pasti, maka Anda harus mengandalkan 3 hal ini. Nah, probabilitas itu adalah satu kemungkinan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Jadi untuk mempermudah pemahaman tentang probabilitas, saya akan menyajikan sebuah contoh koin. Koin ini kan memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Kemudian ketika kita melempar koin, maka probabilitas adalah 50%. Kenapa? Karena ketika kita lempar, ya 50% kita bisa saja mendapatkan yang satu sisi dengan gambar dan satu sisi dengan angka. Jadi salah satunya. Oke, probabilitasnya 50%. Tetapi jika Anda melempar koin ini hanya 10 kali, Anda tidak akan selalu mendapatkan angka 5 dan 5. Ya, nggak mungkin 5 gambar, 5 angka. Bisa saja terjadi demikian, tetapi tidak harus terjadi demikian. Ya. Bisa macam-macam gitu kemungkinannya. Anda mungkin bisa dapatkan 3 angka, 7 gambar, atau malah mungkin Anda mendapatkan 10 angka, 0 gambar. Bisa jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan probabilitas. Terus apa sih yang salah dengan koin Anda? Ya, tentunya nggak ada yang salah. Oleh karena itu, jika kita melempar koin itu dengan lemparan yang sangat sedikit sekali, ya, jumlah lemparan kita nggak banyak, maka secara statistik, secara perhitungan itu tidak signifikan Bapak Ibu.
Jadi dengan melempar koin yang sama sebanyak 100 kali, lebih banyak lemparan yang bagus, maka Anda akan melihat jumlah angka dan gambar yang muncul akan terlihat mulai seimbang. Dalam jangka pendek, hasil dari lemparan tidak dapat diprediksi dan sama sekali akan acak, Bapak Ibu, ya. Jadi Anda harus tahu, Bapak Ibu, yang namanya pikiran probabilitas ini. Mindset kita. Jika Anda terlalu sedikit melakukan lemparan, maka Anda akan mengalami bias terhadap probabilitasnya. Jika Anda hanya mengambil sampel 10 kali lemparan, semua lemparan itu menghasilkan 10 angka. Apakah artinya peluang munculnya gambar pada lemparan berikutnya juga menjadi 0? Tidak kan? Bahkan pada lemparan 11, baik angka maupun gambar, tidak peduli apapun hasil pada serangkaian lemparan sebelumnya, sama-sama tetap memiliki probabilitas 50% untuk muncul. Apa kaitannya dengan trading? Ketika trading, begitu kita masuk ke dalam sebuah transaksi, maka peluang harga naik itu 50% dan peluang harga turun itu juga 50%. Udah, itu aja Bapak Ibu. Ya. Nah, jika strategi trading Anda memiliki tingkat akurasi 50%, maka artinya dari 100 kali transaksi, Anda akan benar 50 kali dan salah 50 kali. Tapi sama seperti contoh lemparan koin, distribusi menang atau kalah itu nggak rata, acak Bapak Ibu ya. Distribusi profit maupun loss itu nggak rata, bisa acak Bapak Ibu. Bisa saja dengan strategi trading yang sama Anda mengalami profit 10 kali beruntun dan malah ruginya juga 10 kali beruntun. Apakah sistem strategi trading dengan tingkat keberhasilan win rate hanya 50% cukup untuk menghasilkan profit konsisten dari market? Ya, jawabannya tergantung. Hal ini tergantung kombinasi risk and reward ratio. Kemudian apakah sistem trading yang menggunakan chart pattern, indikator, technical analysis itu meningkatkan peluang keberhasilan ya lebih dari 50%? Ya, bisa jadi Bapak Ibu ya. Karena tentu saja setiap trader itu kan memiliki sistem trading yang peluang profitnya itu lebih baik dari 50% agar tidak terkesan seperti berjudi Bapak Ibu ya. Jadi strategi trading dengan win rate lebih besar dari 50% akan membantu Anda itu untuk memperoleh lebih banyak rangkaian profit. Misalnya Anda memiliki strategi trading dengan tingkat keberhasilan 70%, itu artinya dari 100 kali transaksi Anda profit 70 kali dan rugi 30 kali. Tapi Anda harus paham juga bahwa kerugian 10 kali yang beruntun bisa saja terjadi di awal-awal Anda trading, kemudian Anda wah, kayaknya ini aku buruk banget. Ya, Anda harus melakukan terus-menerus sampai selesai itu. Misi Anda yaitu 100 kali, bukan cuman 10 kali beruntun di awal kemudian Anda takut-takut gitu. Jadi untuk mengetahui tingkat akurasi keberhasilan dari strategi trading Anda dapat melakukan uji diri ya, latihan terus seperti itu. Oke? Paham ya Bapak Ibu ya mengenai yang namanya probabilitas itu. Ya. Anda bisa juga melakukan backtesting. Nah, backtesting kalau misalkan seperti trading TikTok, nah itu bisa di backtesting ya. Kalau mancing ini udah saya praktekin dan probabilitasnya sangat bagus sekali. Ya. 10 kali trading, 10 kali kita profit. 100 kali trading, 100 kali kita profit. Nah, selama ini sih seperti itu. Karena kita menggunakan sistem money management yang ketahanannya sangat kuat sekali, Bapak Ibu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai trader dunia. Dan mohon dipelajari, kemudian Anda bisa ulas lagi di grup. Oke? See you.